alumni yang beragama Muslim bisa langsung sholat zuhur di situ. Oke. Abis Gitu. misa dia sholat. Bisa sholat. Terus ya Gimana, itu pilihan. Ya oke. Nah, gue nggak tahu kalau ada yang bisa dua-duanya ya terserah juga. Kita tuh nyari nih orang dalam rangka 60 orang begini PL, kriterianya tidak harus kalau semua orang dia jabatan, saya kan orang udah tahu. Tapi menjadi sesuatu, ya kan, menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungannya, untuk sekitarnya itu bisa siapa saja. Ya. Tapi memang yang kita mungkin perlu pikirin ekstra itu alumni-alumni yang masih muda, yang masih di bangku kuliah. Nah, ini kita perlu diskusi lah nanti ya, terpisah gitu ya, apakah karena dia dapat scholarship di mana atau apa, karena mungkin kalau yang udah di dunia profesi atau dunia kerja kan kita bisa parameternya lebih apple to apple gitu ya. Oke, kembali lagi di diskusi Taman Belakang di YouTube channel IKPL, Ikatan Alumni SMA Pangudi Luhur Jakarta. Di video sekarang ada gue, Christian Sugiono, bule PL 99, dan di samping gue nih ada alumni senior 76, bener ya Mas? 76. Mas Kepra, nama aslinya? Panjang, Markus Rosano Antar Prasetyo. Semua alumni PL sih harusnya kenal beliau. Dan ada Ketum, Pak Ketum IKPL, Iksan. Siap. Bro Sugi, Bro Kepra. Iksan lah angkatan berapa bro? Gue angkatan 2003. Iksan 2003 dan ada lo 96. Coki 96. Wakabit 3 IKPL. Bidang? Jadi bidang 3 itu kita ngurusin komunitas ya. Komunitas kan banyak di PL. Jadi coba kita naungi gitulah ya. Ya gitu ya. Nah siap. Kita hari ini ngobrol ya mengenai macam-macam. Cuman gue pengen tahu dulu nih, mungkin teman-teman yang lain juga notice gitu ya. Kita baju ini sama semua nih. Kita ada tulisannya ini bajunya tuh 120 Pangudi Luhur. Nah kebetulan Mas Kepra nih baik banget. Tadi datang-datang langsung dikasih, diseragamin kita nih. Ini baju apa Mas? Jadi ini ada tanda begini 120. Jadi dulu waktu angkatan-angkatan gue, angkatan-angkatan sebelum, bahkan gue rasa sampai sekarang ya. Dulu zaman Bruder Honoratus itu yang namanya lu masuk SMA PL, konon ceritanya, ya kan, lu tuh nggak dilihat raport lu dari SMP, lu nggak dilihat nilai apa-apa. Yang dilihat tuh cuma satu lembar kertas yang depannya tulisannya XIZ. XIZ itu adalah tes IQ ya, Yakobi ya. Yakobi. Ya, itu zaman kita tes IQ itu di Yakobi semua tuh. Iya, Yakobi. Jadi katanya yang dilihat itu, katanya Bruder harus di atas 120. Oke. Jadi ini adalah lebih besar dari 120, maksudnya itu. Maksudnya adalah bahwa alumni PL atau siapapun PL. Ini harapan kita, nggak cuman alumni PL yang dulu persyaratannya XYZ-nya demikian. Kan sekarang tuh banyak tuh survei-survei keluar di medsos dan sebagainya. Gue sedih gitu, jadi untuk bahan ledek-ledekan gitu ya. 78 katanya orang Indonesia 78. Rata-rata 78. Nah, padahal kita nggak pernah tahu itu surveinya gimana, itu lembaga yang mensurvei apa. Jadi kita hapus tuh. Daripada kita ribut ledek-ledekan 78, kita bareng-bareng ini yang kita kejar. Siap. Di atas 120. Mantap. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan sebenarnya sih harusnya untuk begitu. Seluruh Indonesia. Siap. Amin. Semoga bisa tercapai ya. Kita jadi bukan SDM 78 lagi ya, tapi 120. Nah, Pak Ketum, San, kan salah satu program lu yang lu sampaikan ya di video kita yang waktu preskon itu ya, bahwa ada pengurus baru. Salah satu program utamanya IKPL sekarang ini adalah untuk Lustrum. Betul. Menuju Lustrum. Mungkin bisa lu ceritain apa sih yang akan kita expect di Lustrum ini? Oke, Bro Bule, thank you. Jadi mungkin sedikit menjelaskan lagi bahwa IKPL ini kan kita dapat masa bakti 3 tahun. Kita ditunjuk pengurus yang baru ini Januari 2025 sampai 2028. Nah, memang tahun pertama ini langsung berat nih kerja kita, tapi justru seru. Ini pertama kalinya IKPL punya pengurus yang banyak banget. Jadi kepengurusan kita tuh ada hampir 100 orang gitu ya. Tapi ini not even 10%-nya alumni. Kita total ada lebih dari 8.000 alumni yang jadi anggota IKPL. Pengurus gemuk. Pengurus gemuk. Gitu. Cuman ya kita sebenarnya nggak ngikutin nggak ngikutin mana-mana ya. Memang kebetulan ini kita kepengurusannya terbuka, siapa aja yang mau bantu, mau dari angkatan senior, angkatan muda,
bahkan angkatan 2024 pun ada yang masuk ke kepengurusan. Keren. Ya. Gitu. Jadi itu kita nggak eksklusif lah. Ya. Bahkan anytime walaupun udah dibentuk SK kepengurusan, anytime ada yang mau bantu IKPL, kita terbuka banget gitu. Langsung kita masukin walaupun nanti bisa menyusul lah ya. Tapi memang tahun pertama ini tahun 2025 adalah tahun yang spesial banget buat SMA Pangudi Luhur. Kenapa? Karena di bulan Oktober tahun ini kita akan berulang tahun yang ke-60. Oke. Makanya akan ada acara yang seru banget namanya Lustrum ke-12. Kenapa 12? Karena kita reuni akbarnya per 5 tahunan. Jadi 12 kali 5 sama dengan 60. Gitu. Kita akan adakan di bulan Oktober 2025. Nanti detailnya akan kita publikasikan untuk pertama kalinya di acara yang namanya Combro Fest. Combro Fest kebetulan nanti ketua panitianya Bro Coki bisa menjelaskan lebih detail. Siap. Kita akan bikin rencananya di tanggal 24 ya bro ya? 24 Mei. 24 Mei. Gitu bro. Jadi lustrumnya bulan Oktober. Di bulan Mei akhir ada Combro Fest. Betul. Sebagai salah satu apa istilahnya ya, woro-woro ya, Woro-woro. supaya lustrumnya rame. Yes. Gimana Combro Fest apa sih yang mau diadakan atau Oke. lo jelasin dulu ya Combro Fest itu apa? Jadi Combro Fest itu kan sebenarnya singkatannya dari Community Brotherhood ya. Jadi Combro gitu. Nah, yang coba kita galang di sini adalah alumni kan 8.000 alumni tadi kan tersebar kemana-mana gitu kan, dan udah ada yang kerja di mana gitu kan, ada yang tinggal di mana segala macam dah. Di Combro Fest ini kita mencoba untuk yang pertama adalah di PL itu IKPL ya, itu ada sekitar hampir 60 komunitas yang ada, gitu kan, mulai dari komunitas yang kuliner, yang sports gitu ya, runners, ada sepeda, ada komunitas otomotif gitu kan, Bad Boys. badminton juga ada, Oh, itu gitu kan. badminton, bad boys. Iya. Sampai ada komunitas yang nggak bisa kita sebutin di sini karena sensitif gitu Ada kan. bakmi. Bakmi ada. Aktif itu termasuk Iya. yang aktif. Iya. Nah, jadi kita ada aset lah, kita bilang nih aset komunitas-komunitas yang di mana sebenarnya ini kan tempat ngumpulnya para alumni gitu ya. Dan kita undang juga alumni-alumni yang mungkin belum tergabung di satu komunitas, yang jarang nongkrong gitu kan. Coba kita kawinkan lah di sini gitu. Jadi Community Brotherhood plus kita juga nanti akan ada acara PLAC ya. Jadi alumni club gitu kan. Jadi sekalian aja kita satukan gitu kan. Jadi memang kita buat ajang untuk ketemu para alumni sekalian open recruitment lah ya buat komunitas gitu. Jadi sekalian kita coba gembar-gemborkan juga nih yang akan ada Lustrum di Oktober 2025. Jadi ya ini kayak road to Lustrum lah ya. Karena gue ingat waktu 10 tahun lalu Lustrum ke 50 ya, itu tuh aktivitas komunitas tuh banyak gitu kan. Mulai dari tiap minggu tuh ada sepeda, ada lari, ada fotografer segala macam gitu. Nah ini mau kita coba ramaikan lagi lah road to Lustrumnya gitu supaya lebih rame Lustrum ke 60 ini. Tanggal gitu berapa tadi? Tanggal 24 Mei. Ya, 24 Mei ya. Jadi buat teman-teman MPL atau non PL juga boleh datang ya. Ya boleh. Jadi ini Cewek sebenarnya acara terutama publik. ya. Nah, buat cewek-cewek katanya. Silakan lu yang ngomong buat coba. Lu undang secara langsung. Oke. Nah, balik lagi ke Lustrum ya gitu. Siap. Nah, tadi road to Lustrumnya ada ke Combro Fest, PLAC. Ada apa lagi, Bro? Nah, ini bocoran ya. Cuma nanti detailnya Om Bro semua bisa denger langsung nanti. Kita akan ngundang ketua panitia Lustrumnya juga nanti Bro Marco 2009. Dia juga merangkap di KPL sebagai wasekjen. Jadi kita bikin rangkaian beberapa acara. Pertama Combro Fest gitu ya. Dan ada 2 acara besar juga sebelum Lustrum Oktober. Pertama kita mau bikin charity golf in collaboration with XPL Golfers dan Yayasan Pundi-Pundi Pangudi Luhur. Di situ kita juga akan fundraising ya untuk peningkatan mutu alma mater kita SMA Pangudi Luhur. Lalu di bulan September rencana kita mau mengadakan acara misa di katedral, gitu ya. Nah ini menurut gua sih konsepnya keren banget. Kita lagi godok bareng ya. Tapi yang kita tampilkan nanti adalah di PL ini memang sekolah Katolik, gitu ya. Tapi banyak juga yang non Katolik termasuk gua. Dan yang mau kita bawa message bahwa di katedral itu sekarang sudah tersambung dengan Masjid Istiqlal.
Jadi di antara dua bangunan itu, Katedral dan Istiqlal itu kan berdekatan. Jadi di bawahnya itu ada terowongan, underpass, dan itu yang membuat adalah alumni PL, Mas Yori Antar, PL 81. Jadi kita mau memberikan message bahwa ya kita di EPL meskipun kita berbeda kepercayaan, berbeda pandangan politik, profesi segala macam, kita bisa kompak, gitu. Dan rencananya setelah misa nanti dipersilakan juga alumni yang beragama Muslim bisa langsung sholat zuhur di situ. Abis gitu. misa dia sholat. Bisa sholat. Terus ya itu pilihan. Oke. Nah, gue nggak tahu kalau ada yang bisa dua-duanya ya terserah juga. Lanjut. Takut salah ngomong. Yang bisa ke katedral, yang sholat ke Istiqlal. Betul. Tapi sebagai informasi, Mas Yori Antar ini almarhum bapaknya ya, Pak Hanawal. Temen gue tuh. Oh iya. Itu senior kenal baik. Itu arsiteknya gedung PL. Iya. Gitu. Oke. Oh, bapaknya. Oke, jadi itu tadi gue udah jelasin di September kita mau bikin misa di katedral. Lalu acara puncaknya di bulan Oktober adalah reuni akbar. Kita mau bikinnya rencana di luar sekolah ya, di wilayah Senayan lah, nanti akan kita sampaikan venue pastinya. Di situ juga kita akan mempublikasikan. Kita masih menggodok lah istilahnya ya, tapi mungkin semacam top 60 alumni. Kenapa 60? Karena kita ulang tahun yang ke-60. Dan yang menarik adalah ya tentunya alumninya juga yang lulus dari SMA PL di tahun ini hampir 60. Karena memang ada satu angkatan yang kalau nggak salah 78 ya, ada angkatan yang nggak ada. Nah, gue nggak tahu tuh ceritanya gimana, mungkin Mas Kepra lebih paham. Nah, nanti kita akan mempersilahkan kepada Om Bros setiap angkatan untuk menominasikan siapa kira-kira alumni dari angkatannya masing-masing yang bisa kita highlight gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kontribusinya untuk sosial, untuk tanah air. Ini sejalan juga dengan filosofi kita yang ada di Mars PL ya, berbakti dengan sukarela hati untuk tanah airku, dan juga dengan tema lustrum kita tahun ini adalah bikin geter. Kenapa bikin geter? Maksudnya adalah kita mau menampilkan alumni PL nih yang memang kalau yang pejabat-pejabat, yang public figure mungkin orang udah banyak yang tahu. Tapi ternyata banyak juga yang dari macam-macam profesi dan industri yang orang belum banyak tahu. Bahkan alumni muda baru tahu belakangan, oh dia alumni PL ternyata, gitu ya. Baik yang di industri film, ada juga yang filantropis dan sebagainya. Gua rasa ini sangat penting kita tampilkan juga, gitu ya. Jadi mungkin dalam perjalanan menuju reuni akbar kita juga mau membentuk tim khusus gitu ya untuk mengkurasi siapa aja yang kira-kira bisa kita tampilkan. Mungkin itu sih yang jadi ada 60 alumni ya. Dari kapanpun ya, dari kapanpun. PL pertama sampai yang paling kemarin baru jadi alumni, yang mau dinominasikan, dipilih untuk menjadi alumni terpilih, terbaik. Betul. Nanti kita pikirin lah istilahnya apakah top alumni atau syarat-syaratnya apa? Misalnya tadi kan lu bilang ke teman-teman PL untuk menominasikan. Mas ada ini nggak? Kemarin sempat ngobrol sama Iksan. Jadi Iksan cerita, kita tuh nyari nih orang dalam rangka 60 orang begini PL, kriterianya tidak harus kalau semua orang dia jabatan, saya kan orang udah tahu. Tapi menjadi sesuatu, ya kan? Menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungannya, untuk sekitarnya itu bisa siapa saja. Dan di anak PL tuh banyak yang kayak gini, yang profesinya tertentu, yang baik di bidang sosial, baik di bidang seni, apa-apa tuh semua ada. Langsung gue inget nih, San, ini kayak gue nonton film Love Actually nih. Kita ketemu di sini, tiba-tiba terhubung sini, ternyata kita, alumni PL. Jadi kayak Nokia zaman dulu nih, connecting people gitu ya. Tapi kita tidak segera connecting, kita menyatukan brotherhood, ketemu si A, ketemu si B, anak PL dan sebagainya. Tapi secara umum, lah kok dia ketemu di sini, lah kok dia ada sini, lah kok dia ini. Intinya adalah sekolah ini didirikan untuk apa sih gitu kan? Sekolah ini kan didirikan untuk bermanfaat pada lingkungan, pada masyarakat di mana dia didirikan. Dia didirikan Jalan Brawijaya, dia harus ada manfaat untuk Brawijaya. Brawijaya ada di Jakarta, dia harus ada manfaat Jakarta. Jakarta adalah Indonesia, apa harus manfaat Indonesia. Jadi pada akhirnya kehadiran PL itu dengan 60 orang nanti, misalnya dia sekarang lagi seorang pengemudi Grab gitu kan, dia nganter sesuatu, ternyata yang naik
anak PL juga yang buru-buru mau meeting kemana. Pada saat dia meeting kemana, dia masuk kemana, ketemu kliennya ternyata anak PL juga. Yeah. Terus nanti dia mau apa gini-gini ngomongin apa-apa, petaninya anak PL juga gitu kan, apa dan sebagainya. Yang itu yang kita harapkan. Jadi orang-orang ini ada untuk terkoneksi dan untuk bermanfaat. Itu yang Arif cerita. Ini gue yang menyimpulkan. Itu berarti nanti maksudnya dari setiap angkatan cuma ada satu. Nah, jujur teknisnya sih belum masih kita tahu lagi gitu ya. cari gitu ya. Cuman mungkin nanti ya bisa semua angkatan sih pada dasarnya punya hak untuk nanti menominasikan ya. Cuman memang kita butuh expert juga nanti untuk menentukan parameter. Sebenarnya setiap angkatan satu itu sih bagus untuk mencegah perang saudara ya. Betul. Enggak lah. Artinya akan setiap angkatan itu unik ya, karena setiap angkatan pasti ada orang-orang yang unik, orang-orang yang sebagainya. Ini kita nggak bicara masalah harta, kita nggak bisa masalah materi, kita nggak bisa masalah apa. Kita bicara adalah orang-orang ini mewarnai. Orang-orang ini. Nah, kalau kembali ke SMA Pangudi Luhur kan ya orang-orang ini menggarami lah. Itu menjadi satu untuk berbuat sesuatu. Nah, ini yang kita mau tunjukin gitu kan. Betul? Pak Ketua begitu ya? Yes. Ya, saya kan sekedar menerjemahkan keinginan Pak Ketua. Ampun Mas. Tapi memang yang kita mungkin perlu pikirin ekstra itu alumni-alumni yang masih muda, yang masih di bangku kuliah. Nah, ini kita perlu diskusi lah nanti ya, terpisah gitu ya, apakah karena dia dapat scholarship di mana atau apa, karena mungkin kalau yang udah di dunia profesi atau dunia kerja kan kita bisa parameternya lebih apple to apple gitu ya. Tapi itu sih yang maksudnya achievementnya udah jelas. Achievementnya sudah jelas gitu. Kontribusi ke masyarakatnya kan udah terukur gitu. Nah, gue belum terpikir aja buat yang muda-muda sih. Gitu. Masih belum kelihatan nih orang apa nih manfaatnya nih manusia nih. Gitu. Jadi kasar gitu. Benar. Ya. Tapi kalau misalnya gue mau nambahin ya, jadi buat gue itu ketika sekolah di PL ya, yang menjadi inspirasi gue gitu kan, nge-look up gitu kan, senior gue nih. Bahkan yang alumni gitu kan, itu kan menjadi sumber inspirasi buat anak-anak gitu kan, karena kan kita ingin menampilkan alumni ini untuk menjadi inspirasi buat generasi sekarang gitu kan ya, misalnya ya. Nah jadi mungkin nggak mesti seseorang yang sudah successful di satu bidang atau yang tadi kayak Mas Kepala bilang gitu kan, punya duit berapa gitu kan, tapi this person is inspiring to us gitu kan, misalnya bisa gitu kan ya. Jadi mungkin nggak perlu angkatan kita juga, cuman someone yang dulu kita look up to gitu kan. Tapi benar kata Arif, nanti setiap angkatan diminta untuk ngasih masukan kan, ya, minta untuk kasih calon. Nanti ada tim kurasi yang dijamin independen. Betul. Kan? Betul. Tidak membutuhkan bantuan-bantuan lembaga-lembaga, mahkamah ini, mahkamah itu dan sebagainya, yang akan menseleksi orang-orang yang 60 itu sesuai dengan kriteria. Gue yakin lah itu pasti akan tersaring dengan baik. Dan menurut gue penting juga gini ya, memang 60 itu banyak ya, 60 nama, 60 alumni itu cukup banyak yang harus kita list. Kemudian kalau namanya listnya udah keluar, ya itu kayak misalnya People's Magazine 100 apa of the year lah gitu kan. Betul. Keluar list dan pasti kan ada ini orang ngapain, achievementnya apa atau apa yang telah dia lakukan yang bermanfaat gitu tadi. Ya ini gue ide juga karena gue kebetulan gue kabit bidang 2 ya gitu. Teman-teman mungkin pikir gue hostnya doang. Jadi gue punya kuasa juga nih, ada Pak Ketua gue di sini nih. Siap. Nah, maksudnya ide bagus kalau misalnya nama-nama itu kalau 60 kita ajak podcast tuh kayaknya susah. Tapi penting supaya penonton juga kenal siapa sih alumni 60 ini. Kadang-kadang kalau misalnya kita keluar list nama kayak misalnya gue juga nggak banyak tahu anak PL. Tapi kalau misalnya lu keluarin list, outputnya itu apa? Bentuk buku atau hanya list nama? Nah, tapi kalau list nama buat kita cuma tahu ya ini nama doang. Ini orang emang ngapain? Ya mungkin ada telah berhasil mengolah membuat sustainable energy atau apalah misalnya kayak gitu-gitu. Ya mungkin ada begitu-begitunya. Tapi penting juga untuk kalau misalnya bisa bro, kita ada yang undang, misalnya yang udah pasti fix dapat, kita undang jadi ngobrol lebih jauh supaya penonton lebih ngerti kenapa ini orang mendapatkan, kenapa dia deserve menjadi itu dan lebih kenal karena ngobrol. Jadi just ide aja gitu. Spoiler nggak nih? Boleh nggak? Boleh Mas. Jadi kan tuh 60 orang ya. Sekarang itu kita anak-anak, dan di anak-anak PL sini kan banyak orang, ya lu kan orang film, orang apa dan sebagainya, penulis di industri dan orang-orang komunikasi banyak.
sebetulnya kita butuh memperkenalkan itu orang itu antara sekitar 40-45 detik, 30 detik per orang ya, dalam sebuah tayangan apapun namanya, apakah itu short movie ataukah itu dan sebagainya, di mana masing-masing saling terkoneksi dengan aktivitasnya. Dan itu sangat doable, executable, itu bisa dibuat, dan kita nanti kalau 60 orang itu jatuhnya 30 detik, ya kan? 60 kalau 1 menit kan 30 menit jadi setengah jam. Kita cuma setengah jam. Butuh itu bagaimana tayangan setengah jam ini menjadi sebuah tayangan yang menarik di mana mereka bertemu dalam aktivitas masing-masing, nanti bicaralah itu narasi, superb segala macam dan musik semua nanti berbicara dalam tayangan yang 30. Boleh diikutin ke festival untuk short movie. Soalnya gitu tadi menurut gua kalau misalnya kita udah bikin list yang lumayan bahwa kita udah tahbiskan 60 orang ini sebagai the best alumni. Angka lebih baiknya kalau bisa kita bisa tahu sebenarnya sepak terjangnya ngapain. Tadi ide bagus dalam bentuk konten, outputnya apa supaya kita pasang. Dan ya akan ada terus di situ. Jadi nanti mudah-mudahan anak cucunya kalau misalnya kita dunianya masih ada ya, anak cucunya lihat YouTube IKPL, ini bapak gue nih dulu nih, ya kayak begitu kan. Yang menarik apa ya dari SMA PL sekarang keterlibatan alumni? Satu, kita listriknya aja PL udah tenaga surya, ya kan? Dan anak PL itu pernah diajak sama-sama Bro Rahman dalam dibagi kelompok-kelompok, ngapain? Bikin satelit. Bikin satelit instan dan diluncurin beneran kan. Jadi banyak lah hal yang menarik. Belum yang pengolahan sampah, belum meja-mejanya anak PL nanti berubah menjadi daur ulang dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa share, keterlibatan alumni terhadap sekolah, tapi dampaknya juga pada akhirnya kita harap itu bisa menjadi manfaat untuk Indonesia lah. Siap. Gitu. Ada apa lagi yang mau dibahas atau disampaikan? Seru sih, gue setuju idenya Mas Kepra, Mas Bule juga. Mungkin ya kayak konten yang kemarin seru tuh, lo sama Winky. Jadi ada kayak alumni of the month. Mungkin bisa bikin konsep semacam itu ya. Kalau 5 tahun lalu itu Lustrum 55 itu seru juga kampanyenya. Walaupun kita waktu pas COVID gitu ya, tapi kita ramaikan dulu pakai Twibbon atau apa sih tuh yang jadi ada fotonya, angkatannya, namanya, profesinya. Tapi itu dulu bentuknya foto. Mungkin sekarang bisa bentuknya video dan untuk mengajak alumni, ayo kita ramaikan dan participate dong di Lustrum. Gitu karena yang gue PL itu kan. Yang mana Mas? Gue PL, gue coki, Iya. Ya, itu kan. Terus nanti jadi ada short video. Short video, bukan Twibbon lagi tapi dia short video. Betul, ya untuk meramaikan dan orang merasa terlibat lah. Jadi gitu siapapun yang mau berpartisipasi, tidak sekedar 60, di sini pun sebetulnya dibuka untuk setiap alumni PL untuk ikut berkontribusi di ulang tahun dengan tayangan tadi ya. Nanti kan ada arahannya dari panitia ya. Kalau misalnya ada alumni yang merasa gue mau mencalonkan diri gue atau mengajukan diri gue untuk menjadi salah satu kandidat alumni of the Lustrum ini ya yang 60, bisa dong? Bisa aja. Mungkin dia pikir anjing ini kayak gue gak mungkin deh teman-teman gue nyalonin gue, soalnya gue waktu SMA nih kayaknya disebelin. Tapi gue kayak cukup sukses dan gue bisa menunjukkan dan gue mau give back. Boleh dong? Keren tuh. Pede tuh, keren. Pede. Betul. Siapa aja bisa sih, semua alumni. Cuman mungkin yang tadi Mas Bro Kepra bilang, ya mungkin kita harus benar-benar jaga tuh ya tim kurasinya. Ya, tim kurasinya betul jaga, gitu ya. Supaya objektif lah, gitu ya. Karena yang mungkin kita bingung ya, kalau angkatan 70-an, 80-an itu kan udah hebat-hebat semua. Mungkin satu angkatan ada 5 nama besar atau lebih bahkan gitu kan ya. Itu kita bingung tuh. Iya, satu angkatan 70 orang, yang hebat 75 orang. Makanya atau baik kategori. Kalau lebih gua angkatannya cuma 70 yang hebat 75 loh gitu. Di satu sisi, kita sebagai pengurus IKPL kalau mau main aman, angkatan lo aja deh yang nentuin siapa. Kalau kita yang milih dia, tapi si dia jadi bete gitu kan, kok dia bukan gua, nah, kita jadi gimana juga. Tapi ide baik kategori juga bagus juga sih, maksudnya ada baik di kategori ya, gitu kan, ada yang di government. Jadi misalnya kelengkapannya ada ya. Bro X PL 88 sebagai alumni of the month nomor 7 gitu misalnya. Bidangnya di kategori apa sih, entertainment misalnya, kayak gitu. Kita ada kategori budaya, sosial. Ada kategori yang pejabat-pejabat lah, apa sih pejabat-pejabat tuh misalnya government, apa yang lain gitu-gitu ya. Ada votingnya juga nggak tuh kira-kira antara angkatan? Kalau orang nggak akan bisa voting kalau dia nggak kenal. Iya betul. Gitu. Dia cuma akan voting nama random. Kayak kita lagi
pilkada gitu kan, kebanyakan ini mau di voting mana bingung. Makanya itu penting tuh untuk dikenalin gitu. Iya. Banyak kita beragam loh, dari pemain bola sampai apa istilahnya expert satelit gitu kan, sampai dunia malam DJ gitu kan, ada apa dunia hiburan, film, ekonomi, teknik apa dan banyak banget. Dan dari situ enaknya nanti kita bisa lihat 60 kan lumayan. Kita bisa mapping kategori mana nih yang paling tebel. Oh, jangan-jangan misalnya ternyata di kategori creative entertainment nih paling banyak ya. Ada yang jadi pastor, ada yang jadi ustadz. Iya, atau di kategori yang religi. Itu alumni kita semua. Iya, religi gitu-gitu. Ya. Terus apa lagi? Ya, nanti mungkin di Combro Fest harapannya sih kita jadi makin kebayang ya. Jadi kan semua komunitas yang tadi Bro Coki bilang kan akan datang gitu ya. Khususnya juga yang komunitas yang basisnya profesi. Kan ada Brodox, ada yang entrepreneurs ya, ada PL lawyer segala macam. Itu PL arsitek, PL bankers. Di situ juga mereka akan tampil dan satu hal yang gue lihat hanya ada di PL ya, kalau alumni yang level SMA itu adalah ya kayak gue gitu ya. Gue masuk di XPL Golfers, di PL Brawijaya Legal. Itu walaupun kita beda angkatannya jauh dan baru kenal, itu cepet banget ngekliknya. Iya. Gitu. Dan harapannya di rangkaian acara Lustrum termasuk Combro Fest ya, Road to Lustrum, ini kita juga menyediakan wadah lah buat Om Bro semua biar makin saling kenal lagi lah. Kapan gitu sih Combro? Kapan? 24 Mei Mas. Mei. 24 Mei 2025. Bulan ini ya? Bulan ini di SMA PL. Gitu. Itu aja sih tambahan dari gue. Oke, thank you ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan mungkin ada hal-hal terakhir yang mau disampaikan. Bukan kata-kata terakhir ya, cuman closing remarks. Ya ini karena yang di penghujung bulan ini bakal ada Combro Fest gitu ya. Jadi gue minta buat alumni PL ya, mau angkatan dari 70-an, 60-an sampai yang terbaru gitu ya, jangan lupa datang ke Combro Fest. Nanti di situ teman-teman bisa lihat komunitas ada apa aja yang ada di PL gitu kan. Terus kemudian nanti ada PLAC, jadi nanti ada sharing, mungkin Bro Tian juga, Bule juga akan sharing juga di situ ya. Dan kita Dompas, F&B semuanya juga provided by semuanya alumni PL gitu kan. Jadi semuanya memang kita kerjakan bersama-sama dan memang untuk SMA PL dan alumni lah ya. Siap. Ya. Mas, Di-push lagi tuh promosinya. Oh iya, pasti. Angkatan-angkatan tua kayaknya belum terlalu biar gue yang woro-woro ke mereka ya. Ya, jadi nanti tugasnya. Jadi pasti nanti kita kan ada PIC tiap angkatan tuh kan. Kita nanti akan minta teman-teman di PIC tiap angkatan untuk viralin angkatan masing-masing gitu. Ya, seru lah pokoknya datang Combro Fest. Tadi ajakannya Bro Coki. Nanti kita ada hiburannya juga. Dan after party, itu seru lah. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Jadi ada happy-happynya juga. Itu aja sih. Mas, ya, gimana nih rencana tim-tim IKPL, Bro Ketum, Bro Coki semua dengan yang mau dilakukan ini? Menarik banget ya, karena gini, anak-anak ketua-ketua PL yang sekarang ketua-ketua IKPL ini dari kalangan-kalangan yang muda-muda nih. Muda ini kan Arif kan hitungannya siapa Arif lagi? Iksan. Siap. Hitungannya masih muda ya, sebelumnya Igor, sebelumnya Arif dan sebagainya. Jadi menarik karena anak-anak muda itu yang menang dari anak-anak muda itu tidak sekedar punya gagasan, tapi dia punya antusiasme, dia punya tenaga dan punya duit, Bo. Sehingga itu terrealisasi. Kok duit itu dalam tanda petik artinya punya relasi dan sebagainya untuk mewujudkan hal-hal itu. Ada resource. Ada resource. Jadi yang paling penting solid PL penting, tapi sudah saatnya juga PL lebih membuka diri untuk lebih terbuka. Bukannya selama ini tidak. Selama ini kontribusinya besar sekali PL sama Indonesia alumninya, tapi lebih terbuka untuk PL, IKPL berbicara mengenai Indonesia. Siap. Siap gitu. Mas Kepra. Terima kasih. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi Pak Ketum tadi sudah memberi info bahwa acara besar adalah Lustrum 60 bulan Oktober ya tahun 2025 dan sebelumnya nanti ada Road to acara-acara menuju Lustrum yang seru-seru. Ada Combro Fest tanggal 24 Mei dan juga nanti akan ada nominasi untuk alumni, bahasanya belum tahu lah ya. Cuman alumni pilihan dalam rangka Lustrum 60 alumni terbaik atau yang punya cerita atau yang punya
story apapun yang inspirasinya bisa bermanfaat buat semua orang lainnya. Yap. Thank you ya. Semoga kita semua sukses melakukan ini. Silakan Om. Gimana kalau jangan 60 alumni terbaik. Oke. 60 alumni paling tidak baik. Tapi ternyata baik banget. Waktu di sekolahnya ngaco, ternyata jadi baik. Wah, itu kurasinya lebih 60 alumni unik. Bukan. Yang nggak baik aja begitu, gimana yang baik? Yang gitu. baik. Nanti kita lihat ya, karena ini prosesnya masih panjang. Ini masih initial ya. Tadi ini Pak Ketum baru bocorin. Seru banget idenya, semoga lancar, semoga bisa kita wujudkan. Ya benar tuh. 60 alumni terunik katanya. Ya. Thank you semua. Makasih ya. Bye-bye. Thank you. Semua. Bye-bye. Bye.